Salam, selamat pagi anakku sekalian. Selamat berjumpa dalam pembelajaran fisika SMA kelas 11 IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari topik tentang fluida statis. Fluida adalah zat alir, bukan zat cair ya, tapi zat alir, yang artinya zat yang bisa mengalir. Jadi fluida itu berwujud cair dan gas. Fluida statis berarti zat alir yang statis atau diam. Nah, dalam pembahasan materi ini kalian akan mempelajari tentang sifat-sifat dan karakter-karakter fluida yang diam, fluida yang dalam keadaan tidak mengalir. Perhatikan ilustrasi di samping ya. Kalian mungkin pernah merasakan ketika sedang menyelam di kolam renang yang agak dalam, kalian merasa bahwa tubuh kalian seperti dihimpit oleh air di sekeliling kalian. Bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Ya, inilah salah satu sifat dari fluida, yaitu memiliki tekanan. Jadi, air kolam renang dalam hal ini adalah fluida statis ya, sekeliling tubuh kalian itu menekan ke arah tubuh kalian, maka kalian merasa dihimpit oleh air kolam tersebut. Nah, berapa besarnya tekanan yang diberikan oleh fluida statis? Oke, sebelumnya kalian ingat kembali konsep tekanan yang sudah kalian pelajari di SMP, yaitu bahwa tekanan itu adalah simbolnya P ya, sama dengan besarnya gaya tekan F dibagi luas bidang tekan A. Jadi P sama dengan F per A. Satuannya adalah Newton per meter persegi atau biasa disebut juga Pascal dengan disingkat PA. Nah, tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam itu dinamakan tekanan hidrostatis. Simbolnya P kasih indeks H. Hidro itu artinya cairan atau fluida, itu namanya statis itu diam. Yang secara matematis dituliskan dengan persamaan pH sama dengan rho GH. Rho itu massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. H jarak dari permukaan zat cair atau kedalaman. Jadi diukurnya dari permukaan zat cair. Itulah sebabnya makin dalam tekanannya akan makin besar. Nah, bagaimana atau dari mana asal persamaan tersebut? Nah, kita jelaskan di sini, kita pelajari. Perhatikan ilustrasi di samping ya. Di situ ada suatu wadah berbentuk tabung ya. Anggaplah ada sejumlah fluida, air adalah misalnya ya, dalam sebuah wadah berbentuk tabung dengan volume V sama dengan A kali H, alas kali tinggi. Seperti tampak pada gambar itu. Maka dasar tabung akan mengalami tekanan hidrostatis pH akibat berat V dari fluida tersebut. Jadi pH yang tadi rumusnya F per A, F-nya kita ganti dengan W, berat dari fluida. Ya, jadi V per A. Nah, dengan mensubstitusi W sama dengan M kali G, M sama dengan rho kali V, dan V sama dengan A kali H, maka akan diperoleh pH sama dengan rho AHG dibagi A sama dengan rho GH. Itu tadi. Nah, udara terbuka atau yang disebut dengan udara luar itu juga memiliki tekanan, ya. Simbolnya PO, P outside, ya. Maka kalau kita meninjau tekanan mutlak suatu titik di kedalaman H pada suatu zat cair, maka P sama dengan PO ditambah rho GH, sama dengan tekanan udara luar ditambah tekanan hidrostatis, itu namanya tekanan mutlak di titik tersebut. Nah, inilah besarnya tekanan hidrostatis. Kita lanjutkan dengan konsep berikutnya, yaitu hukum utama hidrostatika atau hukum utama hidrostatis. Perhatikan ilustrasi gambar di samping kanan ya, itu adalah bejana berhubungan ya, tabung yang berhubungan yang diisi dengan
Berarti kan ada beberapa titik di situ ya. Nah, hukum utama hidrostatis itu menyebutkan demikian. Titik-titik yang berada pada bidang datar di dalam suatu fluida yang sejenis itu akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Maka dalam gambar itu, titik A, B, C, dan D itu akan memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Kenapa? Karena jarak dari permukaannya atau kedalamannya itu sama. Nah, prinsip ini bisa juga diterapkan untuk kasus yang berisi beberapa jenis zat cair. Ya. Perhatikan contoh pipa U atau pipa berbentuk U seperti gambar di bawah ya, yang berisi dua macam zat cair ya. Itu apa itu? Air dan minyak. Di kaki U sebelah kiri, kita sebut begitu ya, berisi air, ini sebelah kanan ada minyaknya. Oke. Maka kita tarik garis yang sama, yang mendatar ya, yaitu titik A dan titik B. Maka di situ di atasnya ada sisa air setinggi H1 dan di kaki sebelah kanan ada minyak setinggi H2. Nah, dengan prinsip hukum utama hidrostatis tadi kita bisa menuliskan P di A sama dengan P di B. Ya, PO plus ρ1 GH1 sama dengan PO plus ρ2 GH2. PO-nya bisa kita hilangkan ya. Dan ρ1-nya kita ganti dengan zat-nya yaitu air, maka ρ air GH1 yang ruas kanan, ρ minyak GH2. G-nya bisa kita hilangkan sehingga kita dapatkan ρ air H1 sama dengan ρ minyak H2. Nah, ini bisa juga diterapkan untuk pipa U yang berisi lebih dari dua macam cairan yang berbeda. Prinsipnya tadi, tarik garis mendatar, maka pada garis mendatar tersebut titik-titiknya akan mempunyai tekanan yang sama. Berikutnya adalah konsep tentang hukum Pascal. Ini juga sudah pernah dipelajari di tingkat SMP ya. Nah, hukum Pascal bunyinya kira-kira adalah ini. Tekanan yang diberikan pada zat cair atau pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah oleh zat cair tersebut atau oleh fluida tersebut dengan sama besar. Nah, prinsip ini bisa diterapkan pada alat-alat teknik yang memanfaatkan fluida sebagai penerus tekanan, misalnya dongkrak hidrolik ya untuk angkat mobil kalau di rumah itu, kempa hidrolik, alat pres hidrolik ya, pengangkat mobil hidrolik misalkan pada tempat cuci mobil atau di bengkel mobil ya, rem cakram pada mobil dan motor, alat suntik, pompa dan lain-lain, itu semuanya menerapkan prinsip hukum Pascal. Nah, tadi dikatakan tekanannya sama besar dimanapun sebenarnya ya, di titik manapun yang ditinjau tekanannya sama besar. Sehingga karena tekanan itu ditentukan oleh gaya dan luas, maka kalau luasnya kecil, gayanya kecil saja. Kalau luasnya besar, gayanya juga pasti besar. Ya. Nah, sehingga boleh dituliskan tadi dari hukum Pascal itu adalah P1 sama dengan P2. Tekanan di titik 1 sama dengan tekanan di titik 2. Sehingga bisa dituliskan lebih lanjut F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini prinsip pada dongkrak hidrolik misalnya. Karena ya, atau dibuat sedemikian rupa, A1 luas penampang 1 itu jauh lebih kecil dari luas penampang 2. Nah, kalau A1 lebih kecil dari A2, maka pasti F1 kan lebih kecil dari F2. Sehingga prinsipnya dengan gaya yang kecil bisa mengangkat atau menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Itulah penerapan hukum Pascal. Selanjutnya, hukum Archimedes. Eureka. Nah, Archimedes sangat terkenal dengan slogannya yaitu Eureka. Aku tahu. Aku tahu. Silakan
Silahkan cari ceritanya sendiri tentang Eureka di internetnya. Oke, prinsip yang ditemukan oleh Archimedes tersebut adalah apa? Benda yang dimasukkan ke dalam suatu fluida atau suatu cairan dalam hal ini akan mendapat gaya ke atas atau disebut dengan gaya apung atau buoyancy yang besarnya itu sebesar berat fluida yang volumenya ditempati oleh benda tersebut. Maka kalau disimbolkan kayak Archimedes itu FA, hanya indeksnya F indeks A, sama dengan W fluida yang terdesak oleh benda. Maka sama dengan M massa fluida kali G sama dengan rho fluida kali V kali G. Untuk selanjutnya penyederhanaan penulisan, maka kita cukup tuliskan FA sama dengan rho FGV, rho fluida GV ya. Dengan FA itu kayak Archimedes atau buoyancy-nya, kayak apungnya. Rho F itu massa jenis fluida, V itu volume fluida yang didesak oleh benda. Jika bendanya itu tenggelam dan melayang, maka volume benda yang didesak oleh benda tersebut sama dengan volume benda. Tetapi jika bendanya terapung, maka volume fluida yang didesak oleh benda hanya sebanyak volume benda yang masuk di dalam fluida, di dalam cairan. Ya, kita lanjutkan konsep tenggelam, terapung, dan melayang. Benda tenggelam itu jika besarnya kayak Archimedes yang arahnya ke atas ya, itu lebih kecil daripada gaya berat benda atau W yang arahnya ke bawah. Maka tidak terjadi ketidakseimbangan, berarti maka benda akan bergerak ke bawah, menuju ke bawah, dan baru akan berhenti kalau sudah sampai di dasar zat cair. Ya. Nah, ingat ya, konsep di sini penting. Tenggelam itu kayak Archimedesnya lebih kecil dari berat benda. Maka rho GV lebih kecil dari mg. G-nya bisa dihilangkan. Ya, rho fluida kali P terdesak ya, sama dengan P benda juga ya. Lebih kecil dari rho benda kali P. P-nya kita bisa hilangkan. Tadi kalau tenggelam kan volume yang terdesak sama dengan seluruh volume benda ya. Sehingga akan kita dapatkan kesimpulan yaitu rho fluida itu lebih kecil dari rho benda. Ya. Benda akan tenggelam jika massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis fluida atau cairan. Yang kedua, benda melayang. Melayang itu juga sepenuhnya berada di dalam fluida atau dalam zat cair. Itu terjadi jika besarnya kayak Archimedes sama dengan gaya berat benda. Maka benda akan berdiam di dalam zat cairnya, terjadi keseimbangan, berarti gaya ke atasnya sama dengan gaya ke bawahnya, atau FA sama dengan B benda. Oke, dengan cara yang sama seperti di kasus tenggelam tadi, maka kita dapatkan rho fluidanya sama dengan rho benda. Nah, yang hati-hati yang kasus ketiga yaitu kalau terapung. Benda terapung itu jika kayak Archimedesnya apakah lebih kecil dari berat benda? Tidak. Kayak Archimedesnya sama dengan kayak berat benda. Memang ketika benda baru dimasukkan ke dalam cairan kemudian dilepaskan, maka benda akan bergerak ke atas. Nah, saat bergerak ke atas itu gaya ke atasnya lebih besar dari gaya berat benda. Tapi pada akhirnya kan berhenti di permukaan cairan dengan sebagian benda itu berada di dalam cairan. Nah, ketika sedang bergerak ke atas tersebut tadi ya, gaya beratnya itu lebih kecil dari gaya ke atasnya. Oke, maka tetap sama dengan ya, FA sama dengan W benda. Kita substitusi tadi, rho fluida G kali volume cairan terdesak sama dengan M benda G kali V benda.
Nah, G-nya bisa dihilangkan. Sehingga tinggal rho fluida kali V cairan terdesak sama dengan rho benda kali V benda. Oke, untuk kasus terapung, sebagian benda saja yang masuk ke dalam cairan, maka volume cairan yang terdesak itu adalah lebih kecil daripada volume benda. Nah, supaya tanda sama dengan itu tetap harus tetap berlaku benar, maka akibatnya rho fluidanya yang harus lebih besar daripada rho benda. Nah, itu ya. Jadi benda akan terapung itu kalau massa jenis bendanya lebih kecil dari massa jenis fluida. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya. Silakan diulas kembali, diulang kembali, kemudian terapkan konsep yang kalian peroleh dari pelajaran ini untuk mencoba mengerjakan latihan. Berlatihlah sebanyak-banyaknya agar kalian mahir dalam menyelesaikan soal-soal fisika pada waktunya nanti. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.